Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah kita membuat pendahuluan dari latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, serta kemarin tujuan pustaka, kerangka, hingga hipotesis. Nah, sekarang kita ingin menentukan kira-kira apa sih metode penelitian yang cocok, ya kan? Meskipun sebenarnya kemarin kita sudah ingin misalnya membandingkan kelas kontrol dan eksperimen misalnya. Nah, itu kira-kira metode apa yang cocok ya? Atau kalau kalian cuma ingin membuat sebuah modul, ya kan? Kira-kira apa yang cocok ya? Nah, jadi menurut saya metode penelitian itu didasarkan pada latar belakang, bukan kita tiba-tiba langsung saya mau eksperimen aja. Tapi masalahnya tidak tahu kan? Nah, itu sebenarnya idealnya ya. Tapi ya nggak tahu sih kalau tiba-tiba dikasih judul, dikasih ini, saya nggak mau mengomentari itu. Tapi yang penting intinya metode penelitian itu kita pilih berdasarkan latar belakang atau rumusan yang kita buat ya. Jadi akan kita buat apa? Nah ini beberapa metode penelitian. Meskipun di awal video kita itu ada metode penelitian berdasarkan sifatnya, berdasarkan ini dan sebagainya ya. Tapi kemudian ini aja saya poin-poin. Kemarin kan ada eksperimen itu termasuk berdasarkan kealamiahannya dan sebagainya. Nah ini yang biasanya kita gunakan ketika membuat skripsi atau karya ilmiah ya. Ada metode penelitian eksperimen, ada metode penelitian R&D atau metode penelitian dan development ya. Sebenarnya itu metode R&D. R itu kan research and development ya. Metode penelitian survei, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian tindakan kelas. Nah, kalau eksperimen, kalau eksperimen itu apa sih metode penelitian eksperimen? Kalau metode penelitian eksperimen, kemarin kan kita tahu bahwa dia tidak alamiah, ya kan? Karena apa? Karena memang dikondisikan, ya, bukan ilmiah ya, alamiah. Kalau ilmiah pasti semua ilmiah kalau metode penelitian, tapi kalau alamiah itu dikondisikan, misalnya di laboratorium atau misalnya di kelas, gitu. Dengan variabel-variabel yang diubah-ubah, misalnya variabel bebasnya diubah-ubah, misalnya cahaya matahari dan sebagainya. Nah, bentuk-bentuknya ada pre-eksperimental, true eksperimental, factorial eksperimental, quasi eksperimental. Nah, ini ada macam-macamnya, ada one shot case study, one group pretest post-test, inter-group comparison, post-test only control design, pretest control group design, time series design, non-equivalent control group design ya. Silakan, ada banyak ya, tapi saya akan membahas hanya sedikit saja. Yang pertama, pre-experimental one shot case study ya. Apa itu one shot case study ya? Jadi pre-experimental design ini dapat dikatakan tuh belum eksperimen yang sungguh-sungguh ya. Pre-experimental ya. Mengapa? Karena masih ada variabel luar yang ikut berpengaruh ya. Jadi kita memang tidak terlalu mengetatkan lah ibaratnya gitu. Nah, contohnya one shot case tadi ya. Ada sebuah kelas ya kan, dikasih treatment ya kan, yang diberikan variabel bebasnya, kemudian dilihat di observasi. Contohnya misalnya soal judulnya pengaruh media X terhadap nilai pengetahuan siswa kelas 10. Misalnya diambil 10A atau 10 MIPA 1. Di kelas 10 MIPA 1 itu diberi treatment misalnya tadi media X, atau kalau kita kemarin metode diskusi dengan game peta konsep, kemudian dilihat misalnya nilai post-testnya. Nggak harus satu kelas, misalnya 2 kelas juga boleh, 3 kelas juga boleh. Tapi treatmentnya pokoknya intinya dikasih metodenya, kemudian dilihat post-testnya. Atau dikasih media misalnya contohnya. Atau misalnya ada tanaman A, B, C, dikasih pupuk 3 gram setiap hari, dilihat tingginya. Nah itu one shot case tadi. Kemudian one group pretest post test. Jadi sebelum dikasih treatment itu dikasih pretest dulu ya. Tingginya berapa ya kan, nilainya berapa, kemudian dikasih treatment, kemudian dikasih post test. Nah, misalnya tadi dikasih pretest dulu, kemudian dikasih media X, judulnya misalnya pengaruh media X terhadap nilai pengetahuan siswa kelas X 10. Judulnya sama, tapi kalau metodenya berbeda ya nggak masalah ya kan. Makanya sebenarnya buat latar belakang judul dulu, baru kita tahu metodenya mau yang kita ambil yang mana. Tergantung tujuan kita, kegunaan penelitian kita itu untuk apa. Apakah hanya cuma butuh post testnya saja atau pretest juga. Nah,
Nah, mungkin kalau butuh pretestnya ini nanti kamu analisisnya bisa membandingkan nilai pretest dan post-test misalnya. Kalau hanya ini saja mungkin kamu ingin lihat gambaran deskriptifnya aja. Misalnya seperti itu. Jadi sebuah kelas diberi pretest, kemudian diberi pengajaran perlakuan menggunakan X, kemudian dilakukan post-test. Kalau ini yang contoh gampang, misalnya kalau bingung, misalnya ada sebuah kumpulan pemain bulu tangkis, misalnya grupnya Jonathan Christie dan kawan-kawan, dikasih treatment perlakuan, dikasih pelatihan dan sebagainya oleh ahli misalnya datangkan dari luar, padahal orang Indonesia udah pinter ya, misalnya pelatih Indonesia yang handal ya, kemudian diobservasi, oh cara nampleknya, cara smashnya lebih bagus, atau nilainya segini ya kan, skornya segini, itu udah dilihat di situ. Tapi kalau yang ini misalnya sebelum dikasih treatment tuh dinilai dulu, oh caranya smashnya begini, kekuatan smashnya segini, kemudian misalnya cara servisnya begini ya, kemudian dikasih treatment perlakuan, dilatih nih sama pelatih yang handal ya kan, terus dilihat lagi prosesnya, nyemesnya kekuatannya segini, servisnya segini, dibandingkan nilai sebelum dikasih treatment sama sesudah treatment. Begitu, itu kalau contohnya ya yang pre-eksperimental. Kalau true eksperimental ini dikatakan eksperimen yang betul-betul, karena di dalam desain ini peneliti ini mengontrol semua variabel luar ya, meskipun sebenarnya agak sulit sebenarnya ya. Dengan demikian validitas internal dapat menjadi tinggi. Jadi utama dari true eksperimental itu adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sampel kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi diambilnya random, nggak asal ya. Jadi kamu nanti akan lihat teknik pengambilan sampelnya ya setelah video-video ini. Nah, ada dua post-test only control design. Jadi ada dua kelas kelompok ya, dipilih random. Misalnya tadi kita menggunakannya kelas kontrol dan eksperimen di penelitian kita yang kita buat tadi ya. Ini kelas random. Dikasih treatment yang kelas eksperimen, diamati post-testnya. Random, nggak dikasih perlakuan, misalnya konvensional kan, misalnya dengan metode diskusi yang biasanya dilakukan di sekolah tersebut kan, dilihat. Nah, nanti kemudian dibandingkan. Jadi sebuah kelas diberi perlakuan menggunakan media X, kemudian dilakukan post-test. Kelas lainnya tanpa perlakuan dan dilakukan post-test. Jadi tanpa perlakuan itu bukannya diumbar sendiri, tapi maksudnya sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya kalau ceramah ya ceramah, kalau metode diskusi ya metode diskusi. Kalau pretest control group design, random diambilnya, hampir mirip dengan yang tadi. Oh yang ini kurang ya, gambar ini kurang X ya, treatment kurang X. Ya, salah ya. Jadi X ini adalah treatmentnya ya. Jadi hampir mirip sebenarnya dengan yang tadi yang di awal. Ya ini kan. Nah, bedanya kelasnya adalah random. Misalnya ada tim grupnya si tadi Jonathan Christie dan tim grupnya Ginting misalnya ya. Sama-sama misalnya kekuatannya, rankingnya sama ya kan, kemampuannya sama ya kan. Kelompoknya si Jonathan dikasih treatment oleh pelatih yang handal misalnya, kemudian dilihat. Sedangkan kelompoknya Ginting ya main-main biasa seperti biasa, mungkin kalau pelatihnya awalnya seperti itu ya seperti itu, dilihat. Nah, jadi dibandingkan nanti. Nah, jadi bedanya tahu ya antara true eksperimen dan pre-eksperimental. Kemudian ada metode research and development, penelitian dan pengembangan. Jadi metode ini sering disebut sebagai metode penelitian dan pengembangan tadi ya, di mana bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Jadi setelah produk tersebut dibuat, kemudian diujikan keefektifannya. Nah, dalam menghasilkan sebuah produk perlu dianalisis kebutuhan. Jadi nggak bisa kan kita misalnya mau bikin produk LKS tapi di sekolah tersebut tidak membutuhkan LKS, ya kan? Atau misalnya kita mau bikin alat tertentu pemeripil jagung misalnya, tapi di situ sudah ada alat yang efektif, buat apa? Ya, kecuali alat itu lebih efektif. Nah, itu karena analisis kebutuhan. Misalnya waktu untuk memeripil jagung misalnya cuma 1 jam, nah kita ingin buat alat yang misalnya cuma 10 menit. Nah, seperti itu.
dan untuk menguji efektivitas produk tersebut ya, apakah berfungsi bagi masyarakat luas. Nah ini langkah-langkahnya research and development. Jadi ada masalah, semua berasal dari masalah. Kita ingat bahwa penelitian kuantitatif itu biasanya berasal dari masalahnya jelas, dikumpulkan datanya, apa masalahnya, misalnya dengan observasi kecil ya kan. Kemudian kita mendesain, misalnya kita ingin membuat LKS atau modul. Kemudian divalidasi, siapa yang memvalidasi? Ya validator itu siapa? Ahli. Ya ahli yang tahu. Masa misalnya kamu ingin membuat produk keris dengan keruncingan tertentu, lah kamu memvalidasinya ke tukang guru biologi ya nggak bakal valid ya kan, tapi ya kepada ahli pandega keris. Ingin memvalidasi LKS biologi, kamu memvalidasinya ke guru seni rupa ya nggak pas ya kan, kecuali kalau nanti ada hubungannya dengan menggambarnya dan sebagainya, itu boleh saja misalnya ya. Tapi harus mencari validator yang pas. Berapa jumlah validator? Menurut saya nggak ditentukan kok, ya kan? Tergantung dari buku siapa. Kalau dari buku Sugiono ini tidak ditentukan berapa, ya kan? Pada prinsipnya sebenarnya validasi itu untuk memperbaiki desain kita kok, ya kan? Bukan berarti kalau ini loh pendapat saya, siapa tahu ada pendapat orang lain yang berbeda. Jadi buku kita itu diperbaiki supaya lebih baik sebenarnya begitu, atau penelaahan kalau menurut saya. Jadi terus kalau misalnya buku saya nggak valid terus nggak dipakai gitu, ya enggak, harus diperbaiki supaya lebih baik. Itulah prinsip sebenarnya menurut saya validasi, bukan masalah kamu berapa orang yang setuju dan tidak. Diperbaiki nanti baru divalidasikan lagi ke validator, oh lebih baik, maka udah siap diujikan ke siswa misalnya gitu, revisi desain, kemudian uji coba produk ini ke siswa, revisi lagi, uji coba pemakaian. Nah Pak, kalau saya nggak mau sampai sini ya menurut saya sih terserah aja. Kan penelitian itu kan ada faktor-faktor, misalnya terbatas dana, waktu, kamu boleh sampai di sini alasannya kenapa dan sebagainya. Nah, mengujinya pakai apa? Saya biasanya kalau LKS ya, ini misalnya LKS ya, saya ujinya pakai misalnya bereksperimental. Misalnya di kelas dikasih pretest dulu, terus dikasih modul, kemudian dikasih post test, dibandingkan nilai pretest dan post test. Ya. Atau misalnya tadi, nah kalau sudah eksperimental, misalnya kelas yang diambil random, yang ini kelas eksperimen dikasih modul, yang kelas satunya konvensional biasa, dibandingkan nanti nilainya, ya kan? Atau misalnya kamu nggak mau pretest and post test, boleh pakai yang metode ini juga boleh, process control group design. Nah jadi itulah uji cobanya seperti itu. Misalnya tadi jagung dikasih alat yang refill-nya tadi 1 jam dibanding dengan yang baru cuma 10 menit. Nah itu perbandingannya berapa jumlah jagung yang bisa dirontokkan misalnya begitu. Kemudian metode survei. Jadi metode ini biasanya dilakukan dengan menyebarkan angket untuk mengetahui kondisi dan situasi yang diteliti. Ini alamiah ya, jadi keadaan sebenarnya, jadi nggak dibuat-buat. Misalnya penelitiannya bisa bentuknya mencari hubungan sebab akibat, misalnya pengaruh gaya belajar terhadap nilai pengetahuan siswa kelas 10. Apakah gaya belajar ini bisa mengakibatkan nilai pengetahuan siswa atau tidak? Pakai survei. Mencari kuat tidaknya hubungan, misalnya hubungan minat dan efikasi diri. Ada nggak hubungannya antara minat dan efikasi diri di kelas 10? Mencari gambaran atau survei deskriptif, misalnya gambaran remaja putri mengenai celana gemes dan skincare misalnya, atau gambaran, kalau saya senangnya pakai kata gambaran, kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, misalnya profil remaja putri di sekolah X misalnya, dia karakteristiknya seperti apa, itu juga boleh. Kemudian metode penelitian kualitatif, kita tahu kualitatif kemarin ya, biasanya tidak dalam bentuk numerik atau angka, tapi dia lebih kedalaman dan permasalahannya belum jelas gitu ya kan. Metode penelitian yang permasalahannya belum jelas, jadi ingin mengungkap, biasanya akan muncul hipotesis baru dan teori baru. Kalau kamu memiliki kemampuan dalam mensintesiskan sebuah teori-teori ya kan, atau kamu nanti mensintesiskan hipotesis kemudian bisa membentuk teori baru yang dimaksud di sini misalnya tadi kita ingin, bukan berarti terus ini ya, tapi misalnya contoh kita ingin mengamati kemarin tanaman palem, misalnya hanya palem aja yang kita amati, misalnya palem dan karakteristiknya serta bioaktivitasnya misalnya, seperti itu bisa. Atau ingin mengamati misalnya biografi seseorang, misalnya W.R. Supratman, nah itu juga bisa toh,
diungkapkan dalam dokumen-dokumen, biolanya dari mana, itu termasuk penelitian kualitatif. Contohnya ini ya, membangun iklim kerja yang kondusif, model belajar anak yang berprestasi, profil guru yang efektif mendidik anak, mana upacara. Jadi data-datanya itu berupa pengamatan dan dari narasumber langsung, bukan berupa angka-angka yang survei-survei menurut saya lah, bukan yang seperti itu. Tetapi misalnya kita mengamati berapa jumlah misalnya rangkaian upacara tradisionalnya, langkah-langkahnya seperti apa, itulah kualitatif, itu menurut saya. Jadi kalau judul yang kemarin pengaruh metode diskusi dengan itu, apakah itu kualitatif metodenya? Bukan, itu udah jelas kuantitatif ya. Tetapi kalau kamu judulnya ingin seperti ini, metode misalnya model atau metode diskusi dengan game pohon pengetahuan, dengan game peta konsep misalnya, tapi kamu tidak mau ngomongin aktivitas siswanya, nggak mau ngomongin nilai pengetahuan, tapi kamu berdasarkan teori-teori yang baru sehingga teori-teori kemudian kamu munculkan hipotesis-hipotesis baru seperti itu misalnya ya, itu karena kadang ada dua pendapat sih, apakah metode kualitatif dan kuantitatif bisa digunakan bersama-sama. Ada yang bisa mengatakan begitu. Kalau misalnya di awalnya pakai kualitatif ya tadi, teori-teori kemudian kamu memunculkan sebuah metode yang baru tadi, misalnya game peta konsep itu misalnya belum pernah ada ya kan, itu kualitatif menurut saya ya kan. Misalnya saya pendekatan kearifan lokal dan budaya misalnya, itu kan ada kearifan lokal ada, tapi menurut saya itu saya sintesiskan berdasarkan teori-teori pendekatan ya, meskipun belum sempurna ya, tetapi saya kemudian memunculkan teori pendekatan kearifan lokal dan budaya, meskipun sebenarnya ada kan kearifan lokal, tapi belum spesifik misalnya di materi keanekaragaman hayati misalnya, seperti itulah ya. Tapi saya nggak membuat modulnya itu bukan kualitatif, tapi akan menjadi kualitatif kalau dia hanya menjelaskan isi modulnya seperti apa, karakteristik modulnya seperti apa gitu. Jadi memang kalau kuantitatif lebih kepada angka-angka tadi ya, kalau kualitatif itu lebih kepada deskripsi dan mendalam. Jadi kalau ngomongin modulnya, isinya modul itu apa, kelebihannya modul itu apa, misalnya seperti itu. Metode penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian ini untuk memecahkan masalah di sebuah kelas ya, bisa misalnya nilai siswa, sikap siswa, metode. Gak harus nilai terus ya kan, misalnya sikap siswanya karena acuh. Nah, bagaimana caranya supaya sikap siswa itu tidak acuh ya kan, atau tidak minat. Kemudian perlu dilakukan kajian terlebih dahulu terhadap masalah, bisa dibuat pohon masalah dan pohon alternatif. Oleh karena itu dari akar masalah bisa ditemukan solusi. Biasanya dalam bentuk siklus seperti ini. Nah, kemarin yang judul metode diskusi dengan game peta konsep itu apakah bisa dengan penelitian tindakan kelas? Ya bisa. Kalau memang ketika mengamati dari semua kelas yang kamu amati itu hanya ada satu kelas misalnya yang terlalu memang benar-benar harus diamati ya kan, dan harus dicarikan solusinya ya kan. Karena misalnya 3 kelas tidak masalah dengan metode diskusi dengan biasanya, nah, tapi ada satu kelas misalnya kok nggak bisa. Nah itu makanya kamu menggunakan alternatif metode diskusi dengan game peta konsep misalnya seperti itu dalam satu kelas. Nah jadi bukan berorientasi pada nilai ya, tapi prosesnya seperti apa ya, perubahannya seperti apa, misalnya perencanaannya dulu, mengamati dan sebagainya, membuat instrumen, dilaksanakan, diamati, kok di siklus 1 masih belum maksimal misalnya, maka dilakukan lagi, tapi bukan pada materi yang sama ya, tapi materi selanjutnya, jadi tetap berjalan, bukan terus diulang-ulang terus. Jadi seperti itu. Tapi kalau sudah menurut kamu yang diamati misalnya sikap siswanya sudah membaik ya mau dihentikan ya nggak apa-apa. Tetapi kalau kamu masih ragu, ingin melihat lagi ya itu lebih baik. Jadi dilakukan siklus kedua. Oh ternyata konsisten ya, sikap siswanya menjadi lebih baik. Karena kan belum tentu ketika kita meneliti mungkin dia pura-pura ya kan dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi kalau saya biasanya saya buat pohon masalah dan pohon alternatif dulu di latar belakangnya. Kalau di penelitian tindakan kelas ya, berbeda dengan penelitian eksperimen dan sebagainya. Jadi kamu lihat dulu ya kan, misalnya pembelajaran didominasi oleh guru dan tidak berpusat pada siswa, itu penelitian zaman dulu sih saya. Terus kegiatan ilmiah jarang dilakukan, siswa pasif. Nah ini jadi seperti ini. Ini penyebabnya. Penyebab ini akan mengakibatkan aktivitas belajar siswa rendah, kemudian hasil belajarnya rendah. Misalnya begitu. Oleh karena itu diperlukan alternatif ya seperti ini. Ini maaf ya kalau saya salah menjelaskan. Ini menurut pandangan saya sih seperti itu. Kalau saya biasanya pakai pohon masalah dan pohon alternatif di penelitian tindakan kelas. Nah,
Dari kemarin yang kamu buat, coba tentukan metode penelitian apa yang akan kamu pilih. Dari yang ke 2, 1, 2, 3 ini yang cocok. Kalau kamu judulnya nggak seperti kemarin juga nggak apa-apa kan. Judulnya nggak harus itu ya. Misalnya kamu judulnya tentang mau mengamati survei lingkungan ya nggak apa-apa. Kamu kira-kira metodenya kan nggak mungkin eksperimen kan, kalau survei pakainya berarti yang ini begitu. Itu aja, ditentukan aja dulu tugasnya hari ini. Terima kasih, selamat siang, semoga bermanfaat.